Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika untuk siswa dan siswi kelas 3 maupun MI kurikulum merdeka ya. Silahkan kalian siapkan bukunya yang seperti ini. Kita akan lanjutkan pada halaman 97-98 ya, tentang kalimat matematika ya, di latihan 2 bagian ayo berlatih. Baik teman-teman, jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, kita sampai di bagian ayo berlatih halaman 97 ya. Untuk materi dan soal-soal latihan di halaman-halaman sebelumnya bisa kalian simak di playlist matematika kelas 3 kurikulum merdeka ya. Oke, ayo berlatih latihan 2. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar ya. Baik teman-teman, ada 6 soal ya. 1 2 3 4 ya. 4 soal isian dan 2 soal cerita ya di halaman 98. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Kalian sebaiknya mencoba terlebih dahulu untuk mengerjakan latihan ini, dan apabila sudah kalian kerjakan, mari kita bahas bersama-sama. Mulai dari nomor 1 ya. 15 dikurangi titik-titik sama dengan 6 ya. Berapakah hasilnya teman-teman? Kemudian 37 dikurangi titik-titik sama dengan 24. Yang nomor 3, titik-titik dikurangi 45 sama dengan 26. Dan yang nomor 4, titik-titik dikurangi 67 sama dengan 24. Baik, saya sudah tuliskan di selembar kertas ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini ya. Untuk yang nomor 1, 15 dikurangi titik-titik sama dengan 6. Hasilnya adalah 9 ya teman-teman ya. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Caranya adalah seperti ini ya. Kita kurangkan ya 15 dengan 6. Ya, ini 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Nah, 9 ini kita masukkan dalam titik-titik ini. Kemudian untuk yang nomor 2, 37 dikurangi titik-titik sama dengan 24. Caranya adalah seperti ini ya. Kita kurangkan 37 ini dengan 24 ya. 37 dikurangi 24 sama dengan 13 ya. Jadi 37 dikurangi 13 hasilnya adalah 24. Nah, seperti ini ya teman-teman ya caranya. Kemudian untuk yang nomor 3, titik-titik dikurangi 45 sama dengan 26, itu hasilnya adalah 71. Bagaimana caranya? Caranya adalah 45 ditambah 26 ya di sini ya. 45 ditambah 26 itu 5 ditambah 6 sama dengan 11, menyimpan 1 ya, 1 puluhan kita taruh di sini. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 45 ditambah 26 sama dengan 71. Nah, jadi 71 dikurangi 45 sama dengan 26. Untuk yang nomor 4 sama ya caranya ya, titik-titik dikurangi 67 sama dengan 24. Caranya adalah kita tambahkan 67 dengan 24. 67 ditambah 24 ya seperti ini, hasilnya adalah 91. Jadi untuk yang nomor 4 91 dikurangi 67 hasilnya adalah 24. Nah, seperti itu ya caranya ya teman-teman ya. Sebaiknya kalian periksa kembali ya. Apabila sudah selesai mengerjakan itu, kalian periksa kembali apakah jawaban yang kalian hasilkan itu sudah cocok atau belum, sudah benar, sudah tepat atau belum ya, diperiksa kembali. Oke, bila sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya, ke soal cerita di halaman 98 ya. Mari kita buka ke halaman selanjutnya. Di halaman 98, mari kita baca dan cermati bersama-sama ya. Pak Budi panen buah manggis. Manggis yang dipanen sebanyak 78 buah. Nah, hasil panen tersebut sebagian besar dibagikan kepada saudara dan tetangganya.
Sisa manggis yang tersedia sebanyak 42 buah. Pertanyaannya, berapa banyak manggis yang dibagikan oleh Pak Budi? Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya soal ini. Jadi inti dari soal cerita adalah kita terlebih dahulu harus bisa memahami maksud dari soal tersebut ya. Untuk lebih memudahkannya, nah, kita tulis apa yang kita ketahui, apa yang ditanyakan, dan baru kita selesaikan ya penyelesaiannya. Baik, yang diketahui tadi adalah manggis yang dipanen oleh Pak Budi itu sebanyak 78 buah ya teman-teman ya. Oke, dari 78 buah itu kemudian dibagikan oleh Pak Budi kepada siapa? Kepada saudara dan tetangga-tetangganya, sehingga yang tersisa, manggisnya yang tersisa adalah hanya 42 buah ya, atau tersisa sebanyak 42 buah. Nah, pertanyaannya, berapa manggis yang dibagikan oleh Pak Budi kepada saudara-saudara dan tetangganya? Nah, itu ya. Ini manggis yang dipanen itu bisa juga kalian tuliskan jumlah manggis mula-mula. Nah, begitu juga boleh ya. Kemudian sisa manggis setelah dibagikan itu juga boleh. Kemudian kalau sudah, penyelesaiannya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Penyelesaian manggis yang dibagikan itu bisa kita hitung dengan cara kita kurangkan manggis yang dipanen ya, ini ya, atau jumlah manggis mula-mula sebelum dibagikan kita kurangi dengan sisa manggisnya ya, sehingga manggis yang dipanen tadi sebanyak 78 buah dikurangi dengan sisa manggisnya dikurangi 42. 78 dikurangi 42 hasilnya adalah 36 buah. Nah, jadi 36 inilah jumlah manggis yang dibagikan oleh Pak Budi kepada saudara dan tetangganya. Nah, setelah kita ketahui atau setelah kita temukan jumlah manggisnya, kita jangan lupa tuliskan kesimpulannya di bagian bawah ya. Jadi manggis yang dibagikan oleh Pak Budi sebanyak 36 buah. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang nomor 5. Masih ada satu soal lagi, yaitu soal cerita di nomor 6. Oke, mari kita baca dan cermati bersama-sama. Oke, di sebuah toko elektronik tersedia sebanyak 40 buah televisi ya. Selama 1 bulan, sejumlah televisi laku terjual. Nah, berapa banyak sisa televisi yang mungkin ada di toko tersebut? Nah, buatlah 5 kemungkinan. Teman-teman, yang sudah pasti adalah jumlah televisinya atau jumlah televisi yang tersedia di toko elektronik tersebut ya. Berapa jumlahnya? Yaitu jumlahnya adalah 40. Jadi di sebelah kiri ini, kolom paling kiri ini, kita tuliskan jumlah televisi yang ada di toko elektronik tersebut ya, yaitu 40, 40, 40, 40, 40. Nah, kita diminta membuat 5 kemungkinan ya. Ada 2 ya, kemungkinan yang terjual ya, dan berapa sisa televisi yang tersedia setelah terjadi penjualan tersebut di dalam 1 bulan ya. Jika penjualannya sedikit, tentu sisanya cukup banyak begitu ya, dan sebaliknya jika penjualannya banyak, maka yang tersisa di toko tersebut tentu saja televisinya adalah tinggal sedikit ya jumlahnya. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah tuliskan 5 kemungkinan. Kalian boleh saja menuliskan kemungkinan yang lain ya, yang berbeda dengan apa yang saya tuliskan ya. Kemungkinan yang pertama, apabila jumlah televisi di toko tersebut 40 ya, kemudian yang terjual di dalam 1 bulan itu ternyata hanya 5 ya, maka sisa televisi di toko elektronik tersebut tentu saja adalah 40 dikurangi 5 ya. Tersedia 40, terjual 5. Kalau terjual kan berarti berkurang ya. 40 dikurangi 5 sama dengan 35 ya. Jadi yang tersisa di toko elektronik tersebut adalah 35 buah televisi ya. Itu apabila yang terjual hanya 5 ya. Kemudian saya tulis kemungkinan yang lain ya.
Jumlah televisi mula-mula atau yang tersedia di toko elektronik tersebut adalah 40, kemudian yang terjual agak banyak ini di dalam 1 bulan, yaitu 12. Nah, apabila terjual 12 buah, maka yang tersisa adalah 40 dikurangi 12, yaitu 28 buah televisi. Nah, begitu ya. 40 dikurangi 12 sama dengan 28. Kemudian ini ya teman-teman, saya tuliskan lagi kemungkinan yang ketiga. Apabila yang terjual itu 20 ya, maka yang tersisa juga 20 ya. Nah, yang tersisa sama yang terjual ternyata sama banyak. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat, kemungkinan yang keempat ini lebih banyak lagi teman-teman ya. 40 dikurangi 21 ya. Karena yang terjual di dalam 1 bulan tersebut adalah 21 buah televisi. Maka bila yang terjual 21 televisi, maka yang tersisa di toko elektronik tersebut adalah 19 televisi. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, kemungkinan yang kelima ya, ini saya tuliskan apabila terjadi penjualan yang lebih banyak lagi ya, yang cukup banyak, ini lumayan banyak ini ya. 40 dikurangi 25 ya, karena terjual 25 televisi, maka yang tersisa hanya 15 televisi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Silakan kalian periksa kembali apabila sudah menuliskan angka-angka tersebut, kalian tuliskan bagaimana cara memeriksanya ya. Cara memeriksanya adalah 5 ditambah 35. Oh, sama dengan 40 ya, cocok ya. Kemudian 12 ditambah 28 itu 40, cocok. 20 ditambah 20 sama dengan 40 ya, cocok ya. Apabila yang jumlah televisi yang terjual dengan banyak sisanya, sisa televisi itu apabila kita jumlahkan sama dengan 40, maka jawaban itu benar ya. 21 ditambah 19 itu 40 ya, berarti ini benar. 25 ditambah 15 sama dengan 40 itu juga benar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalian boleh menuliskan bilangan bebas ya di yang lebih sedikit dari 40 ya. Tidak boleh lebih dari 40 ya, karena jumlah televisinya hanya 40 ya. Saya beri contoh satu lagi ya. Apabila jumlah televisinya 40, misalnya hanya terjual 1. Wah, sedikit sekali. Yang terjual hanya 1, maka yang tersisa berapa? 39. Nah, begitu ya. Kemudian kemungkinan yang lain ya, ada 40 buah televisi yang terjual sangat banyak ya, 35. Nah, terjual 35 televisi, maka yang tersisa di toko tersebut berapa? 5 ya. 35 ditambah 5 sama dengan 40. 1 ditambah 39 sama dengan 40 ya. Begitu caranya ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai, maka selesai pula pembahasan soal di halaman 97-98 ini ya. Baik teman-teman, begitulah ya. Kalian bisa lanjutkan ke halaman 99 ya, asesmen bab 2 ya. Baik teman-teman, untuk asesmen di bab 2 ini ada berapa soal nih ya? Ada 10 soal ya, dari halaman 99 sampai pada halaman 101. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di pembahasan berikutnya di video yang selanjutnya ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Jangan menyerah. Apabila menemui kesulitan, silahkan tanyakan ke bapak atau ibu guru kalian di sekolah, atau bisa juga dengan menuliskan komentar di channel ini, di video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.